1 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Anna Jekoto untuk menyelami kehidupan asmaranya dengan seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Mark Hanus. Setelah cukup saling mengenal, akhirnya 2 bulan setelah masa penjajakan di tahun pertama kebersamaan mereka, Anna Jekoto menerima pinangan sang kekasih. Keduanya pun sepakat untuk naik pelaminan pada tanggal 25 Juni nanti. Rencananya, peristiwa bahagia itu akan dilangsungkan di 3 kota sekaligus, Pontianak, Jakarta, dan Amerika. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Meski tidak banyak publikasi, hubungan asmara presenter Anissa Pohan dengan kekasihnya Letu Agus Harimurti belakangan kembali terdengar. Setelah dipinang secara resmi oleh keluarga besar Agus Harimurti lewat acara lamaran yang digelar pada tanggal 20 Maret lalu, desas-desus yang beredar, Anissa Pohan tengah sibuk mempersiapkan diri menyambut hari pernikahannya dengan putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu yang kabarnya akan digelar pada tanggal 8 Juli tahun ini. Sejauh apa persiapannya, memang mantan penyiar radio swasta di Bandung itu tidak pernah bersedia untuk bercerita. Namun dari selentingan kabar yang terdengar, gaun untuk peristiwa penting itu telah dipesan sejak jauh-jauh hari kepada desainer terkenal Aji Notonegoro. Aji yang kami temui saat menggelar acara peluncuran butik barunya itu tidak membantah kabar tersebut. Aku dipanggil langsung oleh Ibu Negara. Udah lama ya. Bagi Aji, kesempatan membuat gaun pengantin yang dipesan Ibu Negara adalah sebuah penghargaan yang tidak ternilai harganya. Perasaannya nggak bisa dibilang dengan kata-kata ya. Dan ini nggak bisa dinilai dengan apapun. Dan ini semua barokah dari Allah. Dan juga Bapak sama Ibu begitu, Bapak Presiden dan Ibu Negara begitu simpati dan begitu baik. Dan juga orangnya amat sangat sederhana. Kabar yang beredar, akad nikah akan digelar pada tanggal 8 Juli nanti. Dilanjutkan dengan resepsi pada tanggal 9 Juli yang digelar di Istana Bogor. Kepada Aji, pasangan calon pengantin ini mempercayakan semua pakaian yang akan dikenakan menjelang dan setelah ijab kabul. Semua, saya dari siraman, akad nikah sampai di acara Istana Bogor. Seluruhnya. Resepsinya. Hah? Bajunya seperti apa kalau saya cerita nggak kejutan dong gitu. Ada deh pokoknya. Adatnya adat Jogja. Akad nikah pakai broken white, resepsi pakai ada deh. Seperti apa gaun pengantin yang akan menjadi saksi bisu di hari bahagia nanti, Aji enggan menggambarkan. Yang jelas, gaun yang dirancangnya itu merupakan cerminan dari kepribadian pasangan calon pengantin itu. Seperti apa, saya pengen jadikan Mas Agus dan Anissa menjadi raja dan ratu sehari. Pokoknya mudah-mudahan bagus sekali. Dan beliau menyerahkan 100% dengan saya. Cuman motif-motif batiknya juga saya banyak belajar dari ibu. Jadi saya dikasih tahu motif-motif batiknya dan segala macam dari bapak segala. Yang pasti Aji mengakui semua pakaian yang akan dikenakan pada hari pernikahan tadi telah siap pakai. Semua sudah, bapak juga sudah, ibu juga sudah, ibunya Anissa juga sudah, Mas Agus juga sudah, Anissanya sendiri juga sudah. Wajah cantik ini dulu sempat hilir mudik di layar kaca lewat aktingnya di beberapa judul sinetron. Kalau Anda lupa, namanya Yosefani Waas. Selain sebagai bintang sinetron, Yosefani juga dikenal sebagai model iklan, presenter, mantan finalis Putri Indonesia, serta seorang dokter umum. Tapi label yang paling erat melekat pada diri putri bintang film lawas Yoseano Waas ini adalah mantan kekasih Ari Wibowo. Setelah tidak lagi menggeluti dunia seni peran, Yosefani kini asik dengan kesibukan sebagai seorang dokter. Menjadi dokter umum yang juga mantan bintang sinetron, membuat Yosefani pun mudah disukai para pasiennya. Praktek sih udah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu deh. Oh ya, ada paling gini. Ada yang kecelakaan gitu ya waktu itu, terus lagi diperiksa dia ngeliatin aja. Bu.
Saya pernah, ibu nih, ibu kan udah main sinetron gitu. Ya udah lucu aja, bukan gitu. Gimana ya kalau sinetron kadang-kadang waktunya kalau kejar tayang paling gak enak. Kalau pasien jaga malamnya juga gak enak gitu. Selain menjalani profesi barunya itu, kesibukan Yosefani belakangan ini adalah mempersiapkan diri menuju pelaminan. Ya udah persiapan merit deh. Ya. Kapan? Dalam waktu dekat. Ntar dikabarin deh. Kabari kan. Kapan tepatnya rencana bahagia itu akan digelar, ia tidak mau cepat-cepat berterus terang. Yang jelas, pria yang akan menikahinya itu bukanlah Ari Wibowo, sang mantan pacar, ataupun pria bule yang beberapa waktu lalu sempat menggandengnya mesra. Cowoknya itu berdomisili di Surabaya. Enggak, bukan. Namanya Jonathan. Sudah setahun lebih. Ya. Dengan sang kekasih yang berdomisili di Surabaya ini, Yosefani mengaku mantap untuk mengarungi hidup baru. Apalagi masa pacaran mereka yang hampir 2 tahun membuat keduanya sudah cukup saling mengenal. Tapi ngomong-ngomong, ketemu pertama kali di mana sih? Di Jakarta. Apa di dalam? Oh, di gereja. Udah. Saat bersama dengan Ari Wibowo dulu, hubungan asmara Yosefani dengan adik kandung Ira Wibowo itu sempat diwarnai dengan putus sambung sampai akhirnya keduanya sepakat untuk benar-benar mengakhiri cerita cinta. Namun meski tidak lagi menjadi sepasang kekasih, ia mengaku hubungannya dengan Ari Wibowo masih terjalin baik. Itulah sebabnya nama Ari Wibowo pun tercantum dalam daftar tamu yang akan hadir pada hari bersejarahnya nanti. Oh, diundang dong. Tepat nanti Pertengahan tahun lah. Pokoknya dikabarin deh. Nanti. Anne Jikoto akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Mark pada tanggal 25 Juni nanti. Yang unik dari pernikahan ini, ia akan melangsungkan resepsi di 3 tempat sekaligus. Jakarta, Pontianak, dan Amerika, negara asal kekasihnya. Satu tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Anne Jikoto untuk menyelami kehidupan asmaranya dengan seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat bernama Mark Hanus. Setelah cukup saling mengenal, akhirnya 2 bulan setelah masa penjajakan di tahun pertama kebersamaan mereka, Anne Jikoto menerima pinangan sang kekasih. Keduanya pun sepakat untuk naik pelaminan pada tanggal 25 Juni nanti. Rencananya, peristiwa bahagia itu akan dilangsungkan di 3 kota sekaligus, Pontianak, Jakarta, dan Amerika. Akad nikah dan resepsi itu di Pontianak, di tempat kelahiran saya. Ya. Pemikiran awal adalah saya lahir di sana, keluarga besar saya semua di sana. Kalau saya adakan di Jakarta, saya nggak mungkin mengangkut semuanya, ya kan? Jadi bagi saya ini adalah hadiah terbesar yang saya bisa berikan ke keluarga saya, terutama orang tua. Tapi karena berkembang, akhirnya resepsi jadi 3. Di Pontianak, Amerika, dan Jakarta. Kita kalau nggak salah, kita honeymoon dulu 2 minggu di Amerika, di rencana Las Vegas, karena kita tunangannya di sana. Pertemuan Anne Jikoto dengan Mark Hanus berawal saat keduanya sedang menekuni hobi terjun payung di tahun 2001. Namun baru pada tahun 2004, keduanya sepakat untuk memadu kasih. Segala macam perbedaan dan keyakinan pun tidak lagi menjadi penghalang saat cinta sudah benar-benar menguasai mereka. Atas nama cinta juga akhirnya Mark berpindah keyakinan mengikuti kepercayaan yang dianut oleh sang kekasih. Keputusan Mark itu membuat Anne semakin yakin akan ketulusan hati sang pujaan. Saya lihat Mark dia yakin untuk menikahi saya. Semuanya jelas. Seperti Anda tahu bahwa perkawinan 2 negara nggak gampang. Dan saya bisa lihat dari dia bahwa dia memang bersikeras mau kawin dengan saya. Dia lakukan apapun biar bisa menikah dengan saya. Akhirnya Anne pun tidak menolak ketika Mark meminangnya pada bulan Agustus 2004 lalu. Selain tidak ada perbedaan keyakinan yang sempat menjadi penghalang, kedua orang tua mereka pun menyambut baik rencana Anne dan Mark untuk meresmikan cinta mereka. Orang tua kita sangat mencintai kita masing-masing. Beliau udah pernah ketemu orang tua saya ke kampung saya 3 kali, dan saya juga pernah dibawa ke sana 3 kali. Jadi dua-duanya sudah sangat mencintai masing-masing. Meski cinta telah bertaut, Anne yang Indonesia dan Mark yang Amerika akan kembali menghadapi persoalan saat pernikahan mereka nanti berbuah hasil. Anne pun menyadari benar hal itu.
Namun ia mengaku tetap yakin bahwa cinta dan kepercayaan bisa mengatasi persoalan yang akan timbul dari pernikahan antar bangsa itu. Ya itu risiko yang mungkin bagi saya agak berat ya. Tapi ya kembali lagi itu negara hukum. Jadi saya ikut.